Itu isu. Inilah ini. Kalau untuk ibu nama ibu Vera Siska, biasa dipanggil Vera. Orang kaya Pak Sama. Pertanyaan Pak pertama, Sama. apa alasan ibu untuk ikut dalam perayaan Caleg di Kabupaten Tangerang? Kenal dari jauh mana? Alasannya mendasar gini. Merani. Karena pertama di dalam pemilihan legislatif kan kota perempuan ditunjuk ada 30%. Yang kedua melihat sekarang kurang terperhatikannya perempuan gitu, kurang keterwakilan suara perempuan di legislatif. Jadi mendorong ibu untuk maju gitu. Kita mengadakan pesta demokrasi. Untuk pertanyaannya bu, pada pemilihan caleg ibu berdiri pada dasi berapa dan wilayah mana saja? Ibu terdaftar di Dapil 4 dengan wilayah Tanjung Baru, Salin Paulun, Kecamatan Sunayang dan Sumatera. Bagaimana respon keluarga ibu dan atau orang terdekat melihat ibu ikut dalam perayaan caleg di Kabupaten Tangerang? Respon dari orang terdekat ada yang respon keluarga juga begitu, karena mereka menilai bahwa politiknya adalah kotor. Tapi bagi ibu, kalau sudah terjun ke politik, apapun resikonya kita harus tanggung. Soalnya tujuan kita kan baik. Kedepannya kita kan ingin adanya perhatian khusus, perhatian lebih kepada perempuan, karena yang telah terlihat di masyarakat sekarang ini perempuan itu kebanyakan jadi tulang punggung. Seharusnya mereka kan dilindungi. Yang kedua dari segi pendidikan, banyak di daerah-daerah kayak di Semani itu kan banyak perempuan yang terjangkau dalam pendidikan gitu kan. Sementara dalam peradaban perempuan berperan penuh dalam perubahan peradaban. Kalau tidak sehat perempuan, tidak sehat generasi penerus. Kalau boleh tahu bu, apa background pendidikan ibu dalam hal ikut perayaan caleg? Kalau background pendidikan nggak ada, soalnya jurusan waktu kuliah nggak ada sangkut pautnya dengan politik gitu kan. Soalnya kalau di kuliah dulu kan jurusannya kan desain itu. Kalau ibu latar belakang lulusan dari UNP BP 97 tamat 2001 dengan tata busana, kan tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi karena dulu ibu aktif dalam organisasi kemahasiswaan, senat, di SMA juga di OSIS gitu kan, jadi tertarik gitu untuk melanjutkan di dalam politik. Apa motivasi ibu dalam ikut serta pada perayaan caleg tersebut? Iya, motivasinya adalah ingin bertindak lebih untuk kaum perempuan. Yang telah terlihat di dalam sekarang ini kurang, undang-undang untuk perlindungan perempuan ini sangat kurang. Tentang perlindungan anak gitu. Apalagi bapak-bapak kan, kalau bapak-bapak tuh dia akan beda cara pandangnya dengan perempuan. Kalau kita kan kita bisa mewakili suara kita dari kaum perempuan. Dari partai mana ibu ikut serta pada perayaan caleg dan bagaimana respon partai tersebut dengan ikutnya ibu maju pada caleg tersebut? Kalau dari respon partai, alhamdulillah partai merespon dan memfasilitasi. Saya berangkat dari kapal Hanura Hati Nurani Rakyat nomor urut 10. Apa saja usaha yang telah ibu lakukan dalam meyakini masyarakat khusus di daerah Kasbil, dan contohnya dari segi finansial? Ini saya juga tergabung dalam PKN. Jadi saya melihat banyaknya perempuan yang berdagang
istilahnya belum tertangani dengan baik seperti usaha-usaha rumahan. Jadi saya berusaha gitu kan, memfasilitasi dengan cara penyampaian dengan dari masyarakat dari itu ke anggota yang telah hidup. Jadi saya berusaha meyakinkan ibu-ibu itu kita bisa, dengan berusaha itu kita bisa untuk menjadi lebih besar. Kita bawa ke gedung promosi hasil-hasilnya gitu kan. Kayak di ini kemarin ini di Indonesia kita kan buka pasar rakyat yang menjual minuman tradisional, makanan tradisional, dan alhamdulillah di Indonesia sudah ada galeri. Jadi para tamunya nggak usah lagi keluar untuk beli oleh-oleh karena di sana sudah ada. Apa saja usaha yang pada perhatian sampai di kebutuhan anak tadi, bagaimana hal yang ibu peroleh pada saat dulu tahun 2024 yang lalu? Kalau mengenai perhelatan kemarin ini berat. Tahun 2024 ini pileknya mengganas karena kita sama tahu ya, kalau tidak ada uang nggak bisa maju. Kita berangkat tanpa dana. Kita cuma difasilitasi baliho, baju, dan uang transport. Sementara yang lain kita nggak ada. Jadi untuk maju itu emang ya terasa berat. Jadi sosialisasi kita kurang karena kita istilahnya untuk maju itu waktu itu kurang untuk sosialisasi. Kita dikalahkan oleh incumbent yang telah berdua. Pemilih yang lalu dan yang akan datang. Harapannya gini, untuk generasi muda harus bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Terus gitu, jadi sebelum kita memilih, kenali dulu siapa tokohnya, siapa yang akan kita pilih, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana backgroundnya gitu kan. Kan kadang-kadang sekarang ini kan ada juga calon titipan, karena dia bisa menggeser seharusnya kader yang maju ke RP itu bisa digeser, orang yang telah berbuat itu bisa digeser. Jadi kalau pendapat saya, tokoh dikalahkan oleh toke sekarang karena uang adalah segala-galanya. Jadi generasi muda harus bisa memangkas itu semua, harus bisa mengatakan dengan tanpa uang kita bisa maju, kita bisa melakukan yang terbaik untuk daerah.